Ya, terima kasih Bunda Rumah, terima kasih Bunda Hmm. Nunung, terima kasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini, setelah tadarus bersama kita akan melanjutkan kepada kajian tafsir. Pada hari ini kita baru memasuki ayat keempat ya dari Quran Surah Al-Fatihah. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Nah, ini. Tos katingal. Sambung. Tas, Bu. Atasnya. Tas. Atas ya, bismillah, akan kita awali kajian tafsir ini walaupun hanya satu ayat ya dalam setiap kajiannya. Mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita semua untuk bagaimana memahami isi Al-Quran supaya kita lebih dekat dengan Allah. Kita akan berikhtiar untuk memahami maksud dari setiap ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad dan untuk kita semua. Di sini ya baru ayat keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maliki yaumiddin. Nah, ini kalau sering diartikan Malik pemilik ya, isim fa'il. Udah pada belajar kemarin. Malik itu adalah sebagai isim fa'il yang memiliki atau pemilik yaumi hari ad-din, pembalasan. Nah, di sini kita lihat dari tafsir yang paling sederhana ya, dari tafsir Jalalain karangan Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Nah, di sini saya tampilkan dulu pendapat dari Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Beliau menyebutkan bahwa tafsir dari Maliki Yaumiddin, maksud dari yang menguasai hari pembalasan, menurut beliau adalah al-jaza. Jadi yang dimaksud dengan ad-din, ad-din di sana itu adalah al-jaza, hari pembalasan. Wa huwa yaumul qiyamah. Ya, jadi yaitu nanti di hari kiamat. Wa khussa bidzikri. Nah, ini lapad yaumiddin ya. Kenapa Allah itu dalam surah Al-Fatihah hanya dikhususkan gitu ya yang menguasai hari pembalasan. Kan Allah itu menguasai apapun ya. Tetapi dalam surah Al-Fatihah ayat keempat ini di sini menurut Jalaluddin Mahalli bahwa wahuso kenapa dikhususkan Maliki Yaumiddin, hanya Maliki Yaumiddin gitu yang menguasai hari pembalasan, li'annahu karena sesungguhnya la malika zahiran fihi li ahadin illallah ta'ala. Karena menurut Jalaluddin Al-Mahalli, beliau menyebutkan bahwa lafaz yaumidin disebutkan secara khusus karena pada hari itu, maksudnya pada hari kiamat, tiada seorang pun yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya di sini kan bahwa tuh la malik, tiada seorang pun yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Jadi tiada seorang pun yang mempunyai, yang merajai nanti di yaumil akhir itu kecuali hanya Allah gitu. Nah, ini bidalilin, sesuai dengan dalil. Di sini menyebutkan dalil ya, Jalaluddin Al-Mahalli, bahwa nanti itu ada firman Allah dalam surah Al-Mu'min ya ayat 16, limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Jadi nanti Allah itu akan bertanya di yaumil akhir itu, limanil mulkul yaum. Kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Maksudnya hari kiamat.
lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah lah, kepunyaan Allah al-wahid, Allah yang Maha Esa, al-qahar, Allah yang Maha mengalahkan. Ini jadi seperti itu ya. Kenapa gitu? Allah itu dikhususkan disebutnya dalam surah Al-Fatihah Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, pemilik hari pembalasan, karena di yaumil akhir nanti hanya Allah yang merajai. Limanil mulkul yaum. Punya siapa kerajaan ini? Lillahil wahidil qahar. Kepunyaan Allah yang Maha Esa dan Maha mengalahkan. Nah, kemudian di sini juga disampaikan ya bahwa ada yang membaca maliki gitu ya, maknanya menjadi dia yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Dialah Allah zat yang, jadi ada yang disamakan dengan Malik di sini, di yang lain pun gitu ya, di kata yang lain pun sama dengan Gofir gitu. Dalam ayat yang lain di sini Gofir. Jadi bagi yang kelompok yang membaca Maliki dengan isim fa'il gitu ya, memiliki makna dialah Allah yang memiliki semua perkara gitu. Malik, dialah Allah yang memiliki semua perkara di hari kiamat. Atau dialah zat yang memiliki sifat ini secara terus-menerus gitu. Jadi Malik kan yang memiliki ya, yang memiliki sifat ini secara terus-menerus. Jadi sama dengan kalau di ayat yang lain ada Ghafir, sama kan isim fa'il Malik Ghafir, Ghafiriz Zanbi. Nah, diibaratkan seperti Ghafiriz Zanbi. Ghafir itu yang mengampuni Zanbi, dosa. Nah, jadi lafaz Maliki Yaumiddin ini menjadi sifat bagi Allah ya, karena memang sudah ma'rifah, sudah dikenal. Nah, kemudian di sini juga di antara catatan ya yang barusan dari kitab tafsir Jalalain itu bahwa Malik Yaumiddin adalah yang menguasai hari pembalasan. Jadi kita simpulkan dulu sebelum tafsir yang lain. Kalau menurut tafsir Jalalain kan sederhana ya penafsirannya. Jadi kesimpulannya itu dari tafsir Jalalain itu Malik Yaumiddin itu yang menguasai hari pembalasan. Kemudian tadi disampaikan adin di sana itu ai al jaza. Adin di sana itu maknanya adalah al jaza, hari pembalasan. Kemudian adin juga punya makna lain, yaitu diantaranya amal gitu ya, seperti dalam surah Al-Kafirun lakum dinukum waliyadin. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Maliki Yaumiddin itu artinya bahwa Allah lah yang memiliki segala perkara gitu ya. Allah yang memiliki berbagai hal nanti pada hari kiamat. Kemudian yang keempat di sini kesimpulan dari Jalalain itu adalah Allah yang daiman secara terus-menerus. Malik memiliki segala perkara pada hari kiamat. Jadi dibaca Malik isim fa'il ini menunjukkan bahwa Allah lah secara terus-menerus daiman memiliki segala hal, segala perkara yang ada pada hari kiamat. Kemudian kesimpulan kelima adalah Maliki Yaumiddin adalah tadi dikatakan sifat dari Allah, yang artinya Allah yang menguasai hari pembalasan secara terus-menerus gitu. Allah itu Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah itu Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi itu adalah sifat dari Allah. Nah, yang kesimpulan yang keenam, Malik artinya yang menguasai gitu, yang merajai gitu ya. Kalau Malik pendek gitu ya, kalau Malik pendek itu yang menguasai, yang merajai. Kalau Malik artinya yang memiliki. Kan itu ada yang dua bacanya ya, ada yang pendek Malik Yaumiddin, ada yang Malik. Kalau pendek itu artinya yang menguasai, kalau panjang itu yang memiliki. Nah, ini selanjutnya adalah kita lihat lagi dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Malik gitu. Jadi memang boleh dua-duanya dibaca pendek ya.
jangan menyalahkan ketika nanti ada yang baca Al-Fatihah maliki yaumiddin, ada yang maliki yaumiddin. Pokoknya jangan menyalahkan karena itu adalah kedua-duanya sama mutawatir gitu ya, boleh. Nah, dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu Al-Malik gitu ya. Allah yang merajai dengan maknya pendek itu di sini. Misalkan dalam Quran surah Al-Hasyr di sana ya, huwallah, dialah Allah alladzi yang la ilaha, tiada Tuhan illahu selain dia, Al-Malik. Nah, ini dengan pendek raja. Nah, jadi Al-Malik raja. Nah, ini jadi sah-sah saja ketika dibaca Maliki gitu ya dengan pendek yang artinya merajai atau raja. Dalil yang menunjukkan bahwa boleh kita membaca dengan panjang maknya gitu. Al-Malik yang artinya memiliki ya. Kita udah belajar tadi bahasa Arab minggu kemarin, sudah isim fa'il sudah lewat ya. Malik yang memiliki. Nah, ini dalilnya kenapa boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek. Yang dibaca panjang ini dalam surah Ali Imran ya. Kita sering membaca nih surah ini. Qul, katakanlah, qulillahumma, Allahumma ya. Qul, katakanlah, Allahumma, wahai Allah gitu, wahai Tuhan, malikal. Nah, ini panjang, malik, yang mempunyai gitu. Qul, katakanlah, qulillahumma, katakanlah wahai Allah, wahai Tuhan, malikal mulki, engkau yang mempunyai gitu, yang mempunyai kerajaan, diartikannya yang mempunyai, yang memiliki. Engkau yang memiliki al-mulki, kerajaan. Tu'til mulka, engkau tu'ti memberikan al-mulka, kerajaan, mantasya, kepada yang engkau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka, dan engkau mencabut kerajaan, mimman tasya, dari yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang kau kehendaki. Wa tudzillu man tasya, engkau hinakan orang yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tangan Allah lah berbagai kebaikan ya, segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi sah-sah saja dibaca panjang. Ini dalam surah Ali Imran ya, ayat 26 dibacanya Malik yang artinya adalah memiliki atau yang artinya mempunyai. Nah, di sini ya kita harus menyadari bahwa Allah lah gitu ya yang jangan sombong sebagai manusia. Allah lah yang memberi kekuasaan kepada seseorang. Allah lah yang mencabut ya ketika kekuasaan itu misalkan udah jadi pejabat oleh Allah, dicabut. Allah gitu yang di tangan Allah gitu. Allah yang memuliakan manusia sehingga ada manusia yang mulia gitu ya. Ada manusia yang hina gitu ya karena perbuatannya gitu. Allah menghinakan gitu. Jadi sesungguhnya di tangan Allah berbagai kebaikan. Ini bagus sekali ayat ini untuk diresapi. Nah, kemudian ada yang menjadi kajiannya itu adalah Allah itu menguasai segala sesuatu kan. Allah itu bukan hanya menguasai hari pembalasan saja. Tetapi kenapa gitu ya dalam Quran surah Al-Fatihah ini kenapa yang disebut itu hanya Allah menguasai hari pembalasan gitu ya. Kenapa hanya disebutkan Maliki Yaumiddin padahal Allah menguasai berbagai hal gitu ya, dunia akhirat, berbagai alam itu. Kenapa gitu yang disebutkan itu hanya Maliki Yaumiddin. Nah, di sini bahwa firman Allah ini ada beberapa jawaban gitu ya, bahwa firman Allah Maliki Yaumiddin, Al-Malik adalah yang disifati dengan sifat yang subhanallah gitu ya, bahwa Allah lah, supaya sadar manusia bahwa Allah lah yang memerintah, Allah yang melarang. Hei, sadar manusia bahwa Allah yang nanti itu yang memberikan pahala itu Allah gitu. Yang ngasih hukuman itu Allah, yang mengatur segala sesuatu itu, yang dikuasainya segala bentuk pengaturan, kepemilikan gitu ya. Itu Allah gitu ya. Bahwa Yaumiddin di sini hari ya, kenapa ditegaskan Yaumiddin gitu ya, hari kiamat, hari ketika semua manusia dibalas gitu.
yang baik maupun yang buruk dibalas sama Allah. Jadi diingatkan kepada manusia tentang hari kiamat gitu ya, bahwa pada hari tersebut seluruh manusia dibalas tadi, baik yang baik maupun yang buruk, dan pada hari itu ditampakkan amal dengan sejelas-jelasnya gitu ya. Allah perlihatkan kesempurnaan kekuasaannya, keadilannya, hikmahnya gitu ya. Jadi pada hari kiamat ini tidak ada lagi satu makhluk pun yang memiliki kerajaan gitu. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki kerajaan, yang ketika di dunia sekarang masih ada ya raja-raja dunia gitu ya. Nah, pada hari tersebut semua makhluk nanti, baik raja, rakyat jelata, presiden, para menteri ya, kita sebagai rakyat, hamba sahaya, baik orang merdeka, hamba sahaya, semuanya sama derajatnya di sisi Allah. Semuanya tunduk di bawah keagungan dan kemuliaan Allah. Semuanya menanti keputusan Allah, mengharap pahala dari Allah. Takut, semuanya takut ya terhadap balasan Allah. Jadi kenapa disebut Yaumidin secara khusus? Supaya tidak bermakna lain gitu ya. Karena sebetulnya selain penguasa dari hari pembalasan, Allah juga menguasai yaum-yaum yang lain gitu ya, hari-hari yang lain. Nah ini, kalau dalam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan kenapa gitu ya dikhususkan Maliki Yaumiddin. Nah, Ibnu Katsir menjawab wataksis. Nah, ini wataksis dan dikhususkan al Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin layan fihi gitu ya, bahwa hanya dikhususkan gitu pada hari pembalasan dalam ayat ini. Layan fihi bukan berarti Allah la yanfihi amma adahu, bukan berarti Allah tidak menguasai lainnya. Ini kata kata Ibnu Katsir. Jadi wa takhsis, dikhususkan kalimah maliki yaumiddin, la yanfihi amma adahu, bahwa tadi ya, bukan berarti Allah tidak menguasai yang lainnya, bukan berarti seperti itu gitu ya. Li'annahu qad taqaddamal akhbar bi annahu rabbul alamin. Nah, jadi ayat ini kan udah didahului di sebelumnya dengan rabbul alamin, bahwa Allah itu Rabb semesta alam, bahwa seperti itu. Wa dzalika amun fid dunya wal akhirah. Nah, ini kan ayat sebelumnya kan kata Ibnu Katsir udah disebutin secara umum bahwa Allah itu Rabbul Alamin, yang menguasai Rabb, pengurus semesta alam gitu ya. Ini menunjukkan bahwa Allah itu berkuasa di dunia dan di akhirat. Jadi kenapa ada penegasan, bukan berarti Allah tidak menguasai yang lain, karena dalam Rabbul Alamin sudah tadi wadzalika amun, sudah secara umum fid dunya wal akhirah, bahwa Allah menguasai baik di dunia maupun di akhirat. Wa inna ma udhifa ila yaumiddin li'annahu la yud'i ahadun hunalika syai'a wa la yatakallamu ahadun illa biidnih. Nah, jadi kenapa dikhususkan yaumiddin, hari pembalasan, hari kiamat ya? Karena nanti di hari kiamat itu tidak ada yang dapat menyeru, tidak ada yang bisa berbicara kecuali dengan izin Allah. Geningan yauma yaqumur ruh, pada hari ruh berdiri, wal malaikatu soffa, dan para malaikat berbaris-baris. Nanti kan di yaumil akhir ruh dan malaikat berbaris ya. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu soffa la yatakallamun, mereka tidak ada yang bisa bicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang Allah izinkan yang bisa bicara, wa qala shawaba, dan mereka berbicara dengan benar. Nah, ini jadi alasannya seperti itu kalau dalam uh, Ibnu Katsir. Kemudian ini juga ada Ibnu Abbas ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya ini membahas ini. Mudah-mudahan kita semua walaupun memahami tafsir itu memang agak gimana ya. Semoga saja kita semua terus semangat gitu ya, dengan agak-agak pusing sedikit nggak apa-apa. Di sini Ibnu Abbas pendapat yang lain ya tentang Maliki Yaumiddin. Ibnu Abbas berpendapat bahwa nah ini pendapat dari Ibnu Abbas mah yang ini ya. Nah, ini kalau Ibnu Abbas pendapat beliau tentang Maliki Yaumiddin itu adalah pada hari kiamat itu la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma'ahu hukman gitu. Jadi pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi
seperti ketika ia memiliki kekuasaan kerajaan di dunia gitu ya. Jadi la yamliku ahadun fi dzalikal yaum ma'ahu hukman kamil kihim fid dunya. Jadi pada hari kiamat nanti ingat cenanya manusia tidak ada seorang pun yang bisa menghakimi ya, tidak ada seorang yang bisa menghakimi seperti ketika ia memiliki kekuasaan kerajaan di dunia gitu ya. Jadi mengingatkan manusia betapa manusia itu jangan sombong bahwa Allah Malik Yaumiddin. Qala Ibnu Abbas berpendapat wa yaumiddin yaumil hisab lil khalaik wa huwa yaumul qiyamah. Uh, yudinihim adana yudinuhum bi a'malihim in khairan fa khairan wa in syarran fa syarran illa man afa anhu wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabah wat tabi'in was salaf wa huwa zahir. Jadi Ibnu Abbas berpendapat bahwa Yaumuddin, Yaumuddin di sini adalah maksudnya adalah Yaumul Hisab, yaitu Yaumul Hisab lil khalaik, untuk setiap makhluk gitu ya yang dihisab. Wa huwa Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Jadi kalau Ibnu Abbas mah berpendapat Yaumuddin di sana itu adalah Yaumul Hisab, hari dihisabnya manusia ya, lil khalaik pada seluruh makhluk wa huwa yaumul qiyamah, yaitu di hari kiamat. Jadi penghisaban itu kan yudinuhum bi a'malihim. Manusia akan dibalas sesuai amalnya. In khairan fa khairan. Jika amalnya baik, maka ia akan dibalas kebaikan. Wa in syarran fa syarran. Jika amalnya jelek, maka ia pun akan dibalas dengan kejelekan. Ila man afa anhu, kecuali yang jika kesalahannya dimaafkan. Nah, mudah-mudahan ya kita semua yang hadir di sini termasuk dari man afa anhu, yang kecuali jika kesalahannya udah dimaafkan sama Allah. Wa kadzalika qala ghairuhu minas sahabah wat tabi'in wassalaf wa huwa zahir. Pendapat ini sama gitu ya, yang paling banyak pendukungnya adalah maksud dari Malik Yaumiddin ini adalah ini gitu ya, pendapat ini para sahabat, tabi'in gitu ya, salaf dan lainnya seperti itu. Nah, jadi kalau disimpulkan dari pendapat Ibnu Abbas ini, kebanyakannya pendapat bahwa Malik Yaumiddin itu memang maksudnya ke sini gitu ya. Maksudnya adalah hari penghisaban tadi ya, jika amalnya baik akan dibalas baik, jika amalnya buruk akan dibalas buruk. Nah, ini faidahnya ya, dari faidah dari setiap ayat itu tentunya kita akan mengambil faidah di beberapa menit terakhir ini ya. Kita mudah-mudahan dipahamkan oleh Allah dan bisa mengambil faidah dari setiap ayat yang kita baca. Di antara faidahnya yang pertama adalah Maliki Yaumiddin itu nomor satunya adalah penetapan kekuasaan atau kerajaan bagi Allah. Jadi betul-betul ya bahwa Allah itu adalah kuasa gitu. Allah itu yang merajai gitu. Allah yang memiliki gitu ya. Menetapkan mengenai kekuasaan atau kekerajaan bagi Allah. Yang kedua lah faidahnya itu adalah hari berbangkit dan hari pembalasan itu ada gitu. Ini supaya terinternalisasi dalam diri kita bahwa hari berbangkit itu ada gitu. Hati-hati gitu. Satu kata saja yang kita ucapkan itu ada balasannya gitu ya. Jangan santai-santai saja di dunia itu, misalkan banyak hal yang tidak bermanfaat yang kita lakukan, harus ingat gitu. Kemudian poin ketiganya, kita didorong untuk semangat beramal ya, karena setiap yang beramal akan dibalas pada hari kiamat. Jadi mudah-mudahan ketika kita dalam sholat ya membaca Maliki Yaumiddin ini mendorong kita untuk semangat beramal gitu ya. Jangan misalkan kenapa sih susah misalkan ya untuk melakukan kebaikan itu, melakukan sesuatu itu. Jadi mudah-mudahan ketika kita sering membaca Malik Yaumiddin bahwa kita terdorong untuk semangat beramal soleh gitu ya. Karena tadi setiap amal apapun yang kita lakukan akan dibalas nanti oleh Allah pada hari kiamat. Kemudian faidah yang keempat itu adalah tadi ya, dikhususkan Allah dengan Malik Yaumiddin. Kenapa khusus Malik Yaumiddin? Karena hari kiamat itu adalah agung dan menakutkan gitu ya. Hari kiamat itu agung dan sangat mengerikan. Nah, ini ketika kita sholat dibayangkan saja bahwa hari kiamat itu mengerikan,
Allah itu menetapkan keputusannya gitu ya. Tidak ada sama sekali yang berkuasa saat itu, bahwa hanya Allah lah yang tadi yauma yakumur ruh. Manusia itu hanya berdiri ya, ruh-ruh berdiri, wal malaikah, malaikat juga berdiri. Sofa tadi berbaris, la yatakallamun, tidak bisa berbicara, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang Allah izinkan. Wa qala sawaba, tidak ada yang bisa berbohong nanti. Wa qala sawaba, semuanya akan berbicara dengan benar gitu. Nah, mungkin sudah jam 7, tinggal 2 menit ya ke jam 7.30. Mudah-mudahan setelah kita meresapi ayat keempat dari surah Al-Fatihah ini, betul-betul kita meyakini gitu ya, bahwa sebagaimana Allah tanyakan tadi dalam surah Al-Mu'min, limanil mulkul yaum, siapa gitu ya, kepunyaan siapa raja hari ini. Nah, semuanya tertunduk diam ya, bahwa hanya Allah lah gitu ya yang menguasai gitu ya. Nah, seperti itu, bahwa ditegaskan dalam beberapa ayat bahwa al mulku yauma idzin, bahwa kerajaan yang hak ya pada hari itu lirrahman, hanya kepunyaan Allah yang maha rahman gitu. Wa kana yauman alal kafirina asiro, dan pada hari itu adalah kesukaran bagi orang-orang yang kafir, itu sesuatu yang sulit gitu ya. Makanya wa khosya'atil aswat, merendahlah ya, merendah, semua suara itu merendah lirrahman, di hadapan Allah yang maha rahman. Fala tasma'u illa hamsa, jadi pada saat itu tidak akan terdengar apa-apa kecuali hanya bisikan saja gitu ya. Makanya sebagaimana dalam surah Hud gitu ya, yauma ya'ti, pada hari datangnya, la takallamu nafsun, manusia nggak bisa ngomong lagi, illa biizni, kecuali dengan izin Allah. Faminhum, maka di antara mereka tinggal menunggu, syaqiyun, apakah akan menjadi penghuni neraka, wasa'id, apakah akan menjadi penghuni surga. Nah, mudah-mudahan kita semua lebih memahami gitu ya surah Al-Fatihah yang kita baca dalam setiap sholat ini. Mudah-mudahan betul-betul gitu ya, terserap dalam hati kita bahwa hanya Allah lah gitu ya, hanya Allah lah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang al-kayis, orang yang cerdas, mandana nafsahu, yang wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas yang senantiasa menghitung gitu ya terhadap dirinya, amal untuk bekal nanti sesudah mati gitu ya. Yauma idzin tu'radun, pada hari manusia dihadapkan, la takhfa minkum khafiyah, tiada seorang pun yang tersembunyi gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita, bisa menghisab diri supaya lebih baik lagi, lebih menyiapkan lagi bekal untuk yaumil akhir nanti. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arigato syukron, hatur nuhun pisan. Buat dokter, Ibu Dokter Penti Inayati, semoga apa yang telah disampaikan menjadi motivasi bagi kita untuk bisa lebih mempersiapkan diri menghadapi hari yang abadi, kehidupan yang abadi, yaitu hari kiamat atau alam akhirat. Karena waktu jua yang sudah memisahkan kita tutup Zoom ini dengan membacakan astagfirullah 3 kali, doa kafaratul majlis, dan alhamdulillah. Mari Ibu dan Bapak, astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika astagfirullah wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan kepada Bung A yang telah memandu acara Zoom ngaji online subuh dan menutup acara ini.